Oke, untuk malam ini kita akan belajar modul 2. Modul 2 ini tentang lingkungan organisasi. Sudah ada yang baca buku? Sudah mulai baca buku, teman-teman? Nanti saya tanya-tanya dikit-dikit ya. Oke, untuk modul 2 ini, kalau teman-teman baca di bukunya, objektifnya itu, tujuan dari modul 2 ini, teman-teman tuh diharapkan bisa menjelaskan kembali mengenai satu lingkungan eksternal. Yang kedua, itu mengenai lingkungan internal. Yang ketiga, itu mengenai hubungan organisasi dengan lingkungan dan kaitannya dengan lingkungan global. Jadi, setelah belajar modul 2 ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan kembali mengenai 3 poin ini. Kalau gitu saya tanya dulu, ada yang bisa menjelaskan apa itu lingkungan organisasi itu apa? Kalau sebenarnya saya sudah mulai berbicara mengenai lingkungan organisasi pas minggu lalu. Tapi kalau misal teman-teman cukup menyimak, saya sudah memberikan gambaran lingkungan organisasi itu apa. Jadi sekarang teman-teman tolong dijawab lingkungan organisasi itu apa? Sepengertian teman-teman apa? Bagaimana? Ayo dijawab. Ya, videonya memang belum diupload, tapi Pak pasti belajar dong. Pak saya nerangin. Oke, sudah ada satu yang jawab. Lingkungan organisasi. Kayaknya salah nih. Mbak Yani Rahman, lingkungan organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan. Bukan. Mbak Yani Rahman, dibaca lagi itu pengertian organisasi. Bukan lingkungan organisasi, itu dua hal yang berbeda. Coba dicek kembali, organisasi apa lingkungan organisasi. Jangan kebalik ya, nanti pas ujian susah loh. Kemudian Mbak Francisca, adalah sesuatu, mana Mbak Francisca? Ada semua elemen di dalam atau di luar, elemen di dalam atau di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan organisasi. Lingkungan setengah. Sumartin, lingkungan organisasi adalah elemen yang berpengaruh dalam organisasi. Itu agak sedikit rancu pengertiannya. Sebentar, lingkungan sekitar organisasi didirikan. Apa ini? Mikromah, lingkungan organisasi adalah lingkungan yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang melakukan kegiatan tujuan yang sama. Sepertinya teman-teman masih agak sedikit masih confused apa sih bahasa Indonesia? Masih bingung gitu membedakan antara lingkungan organisasi dan organisasi. Gini,
Kalau misalnya saya contohkan di sini, saya bisa ini nggak ya? Ada tambahan sebentar ya, sebentar. Yang konten yang bisa dipresentasikan lainnya. Nggak ada papan tulis ya di sini. Ini aplikasi papan tulisnya. Intinya begini, kalau misalnya coba teman-teman bayangkan organisasi itu seperti apa ya? Gini deh. Oh, ini apa ini? Sebentar. Nggak bisa tutup. Organisasi itu kalau misalnya dicontohkan keluarga lah, keluarga ayah, ibu, anak, itu organisasi. Tetangga itu adalah lingkungan. Jadi kalau misalnya diibaratkan ya keluarga gitu kan, itu dalam lingkup di dalam gitu kan, dalam lingkup keluarga. Nah, itu organisasi. Tapi di luar keluarga, contoh tetangga, itu kan mempengaruhi kan kepada keluarga, ada pengaruhnya terhadap keluarga. Nah, itu lingkungan. Lingkungan itu, kalau teman-teman baca buku, itu sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Jadi, tetangga bukan keluarga kan ya, tetapi dia mempengaruhi organisasi. Nah, itu yang disebut lingkungan. Sudah pahamkah? Sudah bisakah membedakan antara lingkungan organisasi dan organisasi? Teman-teman sudah paham? Sudah mengerti? Itu basic banget loh. Teman-teman harus paham loh. Mana yang organisasi dan mana yang lingkungan organisasi. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini kan sesuatu yang tidak terhingga dan mencakup seluruh elemen yang berada di luar organisasi. Jadi, kalau misal teman-teman lihat di ini kan di slide saya, intinya ini di luar organisasi. Lingkungan organisasi itu harusnya berada di luar organisasi tapi mempengaruhi mempengaruhi si organisasi. Itu definisi lingkungan. Mbak Siti Aisyah, lingkungan adalah suatu kerjasama yang dijalin oleh organisasi untuk mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi tersebut. Nah. Oke, kita lanjut ke elemen lingkungan. Lingkungan itu dapat dikelompokkan menjadi lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Kalau lingkungan eksternal itu apa? Itu lah dari tadi saya ngasih penjelasan kok, Mbak Eka. Nggak jelas kah ini penjelasan saya tadi, Mbak Eka Pangesti, definisi lingkungannya? Suara saya apa nggak jelas ya, Mbak Eka Pangesti? Ini kalau coba dilihat di ininya, di slide saya yang lagi yang lagi saya ajarkan sekarang. Bisa dibuka kan slide-nya? Bisa terlihat kan slide-nya? Nah, ini definisi lingkungan, sesuatu yang tidak terhingga dan mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar organisasi. Jadi, kalau misalnya teman-teman tadi dengar,
saya sudah menjelaskan kalau misalnya organisasi itu, kalau misalnya dicontohkan kepada keluarga, keluarga ayah, ibu, anak, nah itu organisasi. Tapi yang berada di luar dari organisasi seperti tetangga, nah itu adalah lingkungan organisasi. Jadi lingkungan organisasi itu berada di luar organisasi tetapi mempengaruhi organisasi. Oke ya, Mbak Eka? Ya, Mbak Yeni Rahman benar. Mbak Eka sama lingkungan berada di luar lingkup. Oke, saya lanjut ya, Mbak Eka. Sudah paham ya? Eh, Seperti yang saya bilang tadi, elemen lingkungan itu bisa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu lingkungan eksternal. Kelompok yang kedua lingkungan internal. Nah, lingkungan eksternal itu adalah aksi langsung dan aksi tidak langsung yang apa namanya, kegiatan yang berlangsung sepertinya. Aksi langsung itu maksudnya seperti kegiatan yang berlangsung. Eh, Aktor yang melakukannya itu. Yang bisa melakukan aksi langsung tuh contohnya seperti stakeholder gitu kan. Stakeholder tuh siapa-siapa saja, pemegang saham, serikat pekerja, pemasok, dan lain-lain. Kalau yang bisa melakukan aksi tidak langsung tuh siapa saja seperti teknologi, ekonomi, politik, dan lain-lain. Nah, itu lingkungan eksternal. Kalau lingkungan internal itu apa? Itu adalah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Jadi, lingkungan internal budaya organisasi itu seperti, sorry, lingkungan internal itu contohnya seperti budaya organisasi, karyawan, pemegang saham, dan dewan direksi. Itu contohnya. Ini apa ini? Ini kalau teman-teman lihat, aduh, saya giniin dulu sebentar ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat di slide saya, ini adalah lingkungan organisasi. Yang saya bilang tadi, kalau tadi kan saya contohkan keluarga kan, contoh simpelnya. Nah, ini kalau misalnya dicontohkan pada perusahaan, nah seperti ini. Yang organisasi itu yang pada perusahaan, kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang kerja di perusahaan, itu karyawan, pemegang saham, dewan direksi, budaya organisasi. Nah, itu adalah eh, apa namanya organisasinya. Organisasi karyawan budaya variabel teknologi. Sorry, yang organisasi. Hmm. Nah, kalau misalnya lingkungan tuh contohnya tuh pesaing, pelanggan, pemasok, ini apa ini? Pemerintah, pasar tenaga kerja, media. Nah, itu ini gambaran dari si organisasi. Bisa dilihat di gambar dua. Oh, sorry ya, buku kita beda ya. Nanti saya ini aja kali ya, buku apa namanya? Bukunya bukan buku, PPT-nya nanti saya kasih mungkin setelah teman-teman selesai ngerangkum, nanti saya kasih PPT saya. Oke, minggu depan. Oke, kita lanjut ya. Budaya organisasi adalah iya, lingkungan internal. Hmm.
Tadi saya sempat bilang apa? Emang saya bilang tadi kalau kalau ini organisasi. Iya, saya bilang organisasi. Maksudnya yang digambar ini loh yang saya bilang, ini organisasi, kemudian ini lingkungannya. Tadi kalau misalnya Mbak Sumatin lihat ke slide, tadi saya lagi menjelaskan gambar yang di slide. Oke? Oke. Teman-teman bisa ngelihat slide yang ada di ini kan? Slide-nya bisa dilihat kan? Oh, bisa. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini saya gedein dulu. Ini yang lingkungan organisasi. Oh gosh. Sorry. Maaf. Ini yang lingkungan organisasi. Ini yang organisasinya. Ini ada karyawan, budaya organisasi, dewan direksi, pemegang saham. Nah, oke. Kita lanjut ya. Kemudian lingkungan kita masuk ke apa ini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum atau disebut juga lingkungan tugas itu tuh adalah lingkungan yang mempunyai dampak terhadap organisasi, tetapi relevansinya tidak begitu jelas. Kalau misalnya lingkungan khusus itu maksudnya seperti elemen dalam lingkungan yang secara langsung relevan terhadap organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi perbedaan antara lingkungan umum sama lingkungan khusus itu terletak pada relevansinya. Kalau misalnya lingkungan umum itu relevansinya itu nggak begitu jelas. Tapi kalau misalnya di lingkungan khusus itu relevansinya terhadap organisasi itu uh, cukup jelas dan untuk mencapai tujuan si organisasi. Begitu. Kemudian kita masuk ke lingkungan aktual dan lingkungan yang dipersepsikan. Kalau apa ya bahasa yang tepatnya. Jadi setiap organisasi itu mempunyai pandangan yang berbeda mengenai lingkungan yang objektif atau aktual dengan lingkungan yang dipersepsikan. Jadi oleh sebab itu pimpinan perusahaan harus mempunyai ketajaman persepsi dalam memandang suatu lingkungan agar si organisasi ini mampu menyesuaikannya secara lebih baik. Ini masih lingkungan. Aduh. Itu yang modul 1 yang kegiatan belajar 1. Kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu mengenai hubungan organisasi dengan lingkungan. Jadi kita udah belajar yang organisasi internal eksternal, yang mana yang internal, mana yang eksternal, kemudian lingkungan umum dan khusus, itu mengenai relevansinya terhadap si organisasi. Kalau yang umum itu relevansinya tidak begitu dekat atau tidak begitu jelas terhadap organisasi, tapi ada pengaruhnya. Sedangkan kalau yang khusus itu relevansinya cukup tinggi dan berkaitan sama si organisasi. Nah, begitu. Jadi perbedaannya pada relevansi. Teman-teman sambil itu ya, sambil saya ngajar bukunya sambil dibaca sambil di apa ya, di garis bawahi gitu biar apa lebih gampang nanti ngerjain tugasnya atau pas untuk ujian lebih lebih gampang untuk nge-review ulang, ngebaca ulang kembali ininya ya, bukunya.
Lanjut ya. Balik lagi. Kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu mengenai hubungan organisasi dengan lingkungan. Kita masuk ke ketidakpastian lingkungan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap organisasi kan, berpengaruh terhadap sangat berpengaruh terhadap organisasi. Sifat lingkungan ini berpeluang membahayakan organisasi. Jadi, kalau misalnya lingkungannya itu tidak stabil, itu bisa mempengaruhi organisasi. Jadi, si organisasi ini harus bisa memprediksi gitu ketidakstabilannya si lingkungan ini, atau bisa mengatasi ketidakpastian dari lingkungan ini. Kita lihat ya. Apa ini? Kita lihat dua dimensi mengenai ketidakpastian dalam lingkungan. Nah, ini menurut Robert Duncan. Jadi, menurut Duncan, ketidakpastian itu dapat dianalisis menjadi dua dimensi. Apa saja? Yaitu kompleksitas dan stabilitas. Kompleksitas itu apa? Kompleksitas itu yang menunjukkan heterogenitas atau elemen-elemen eksternal yang berpengaruh pada fungsi organisasi. Kalau misalnya lingkungan dinyatakan stabil apabila lingkungannya jarang mengalami perubahan. Jadi, kalau lingkungannya itu jarang mengalami perubahan, artinya lingkungannya stabil. Oke? Nah, sebentar, saya ini dulu, tutup dulu percakapannya. Nah, di sini, ini ada dua variabelnya di sini mengenai ketidakpastiannya itu, stabilitas lingkungan dan kompleksitas. Kita lihat, kalau misalnya stabilitas lingkungannya cukup stabil, tapi kompleksitasnya kompleks, itu kerangka ketidakpastiannya digolongkan pada ketidakpastian tinggi atau high uncertainty. Ciri-cirinya elemen lingkungannya jumlahnya banyak, kemudian elemen lingkungannya selalu berubah. Katanya ya, kalau misalnya lingkungannya kompleksitasnya sederhana, tapi stabilitasnya stabil. Itu kerangka ketidakpastiannya terletak di mana? Ayo. Ada yang bisa jawab? Bisa dilihat kan gambar-gambar ininya, kerangka ketidakpastian dari Duncan yang di slide saya. Ketidakpastian rendah. Oke, Mbak Tarsiti benar. Jadi teman-teman bisa baca ya, ini apa namanya, gambar ini, tabel ini bisa baca kan ya? Paham ya? Cara baca tabel ini? Ya, benar, ketidakpastian rendah. Jadi kalau misalnya stabilitas lingkungannya itu misalnya tidak stabil, kemudian kompleksitasnya sederhana, itu terletak pada ketidakpastian agak tinggi, moderate uncertainty. Seperti itu. Ciri-cirinya elemen lingkungannya sedikit, kemudian elemen lingkungannya selalu berubah. Nah, ini kerangka ketidakpastian yang diperkenalkan oleh Robert Duncan.
Paham ya? Masih bisa kebaca tapi kecil banget, Kak. Oh, iya. Minggu depan nanti saya bagikan PPT-nya setelah teman-teman selesai ini, oke? Setelah nyelesain tugasnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke tekstur lingkungan. Ke tekstur lingkungan. Mana ya lingkungan internal, eksternal? Ke tekstur lingkungan. Jadi, menurut maaf, sebentar. Emery dan Frisch di papernya yang di tahun 1985, penelitian mereka yang di tahun 1985, beliau-beliau ini membedakan ada 4 tipe tekstur lingkungan. Apa-apa saja? Itu ada lingkungan tenang acak, ada lingkungan tenang mengelompok, ada lingkungan yang terganggu bereaksi, kemudian ada lingkungan kacau, turbulent field. Nah, kita lihat ya. Jadi, masing-masing lingkungan, tekstur lingkungan ini, mereka punya sifat dan tindakan organisasi terhadap tekstur lingkungan ini juga berbeda-beda. Kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, di ini, sorry, maaf. Di slide-nya, tekstur lingkungan yang pertama, tenang acak, sifat lingkungannya itu perubahannya jarang terjadi. Dan kalaupun terjadi, itu hanya melibatkan satu elemen tunggal. Jadi bisa dibilang tekstur lingkungan tenang acak ini cukup stabil. Nah, bagaimanakah tindakan organisasi terhadap lingkungan yang tenang acak ini? Itu konsentrasi pada operasi rutin sehari-hari, hanya memerlukan sedikit perencanaan. Kemudian kita lihat yang tekstur lingkungan yang kedua, tenang mengelompok. Kenapa yang ini di modul kok tidak ada ya, Kak? Nggak ada ini ya? Nggak ada tekstur lingkungan tenang acak, tenang mengelompok, diganggu bereaksi atau kacau ini nggak ada ya? Nggak apa-apa. Kita karena beda buku, nanti saya bagikan lagi ininya, slide-nya, oke? Nah, ini Mbak Sudarwati bilang ada. Dari awal yang kegiatan belajar nggak ada. Oke, saya jelasin dulu. Minggu depan nanti saya bagikan kok ininya. Lanjut dulu ya. Yang tenang mengelompok ini, sifat lingkungannya lanjut ya. Tenang mengelompok ini, sifat lingkungannya perubahannya jarang terjadi, tetapi jika terjadi bentuk elemen yang saling berkaitan. Jadi, elemennya ini nggak tunggal, berarti lebih dari satu. Tetapi walaupun lebih dari satu, elemennya masih saling berkaitan. Nah, bagaimana tindakan organisasi terhadap tekstur lingkungan yang seperti ini, itu perlu peramalan dan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan. Perlu menghindari perubahan berkelompok. Nah, ini tindakan si organisasi terhadap tekstur lingkungan tenang mengelompok.